Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mahasiswa yang saya hormati, dimanapun Anda berada saat ini, mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar daripada wabah penyakit corona ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kepada kita iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini kembali kita akan mengadakan perkuliahan sistem, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Hari ini yang tema akan kita bahas adalah atau ibadah Jumat, sholat Jumat. Hari ini yang kitab yang ulun baca itu adalah kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah. Jadi hari ini kita membahas tentang Jumat, syarat sah sholat Jumat di dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-muallif rahimakumullahu ta'ala, syurutul Jum'ati sittatun. An takuna kulluha fi waqti zuhri wa an tuqama khittatil baladi wa an tusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran zukuran balighina mustautina. Dikatakan di sini bahwasanya syarat sah melaksanakan sholat Jumat itu, yang pertama antakuna kulluha fi waqti zuhri, bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat itu semuanya dilaksanakan di waktu sholat atau di waktu zuhur. Yang kedua, syarat sah yang kedua, bahwasanya dilaksanakan di dalam sebuah bangunan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, bahwasanya sholat Jumat itu harus diadakan secara berjamaah. Yang keempat, wa ayyakunu arba'ina ahraran zukuran balighin mustautin, bahwasanya harus salat Jumat itu harus dilaksanakan oleh arba'ina ahraran, 40 orang yang merdeka, laki-laki yang baligh. Mustautin ini adalah orang yang menetap, hanya penduduk asli gitu dari suatu kampung.
Syarat yang kelima itu adalah alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Syarat yang kelima dari syarat sah sholat Jumat itu adalah tidak didahului atau dibarengi dengan Jumat lainnya di daerah tersebut, walaupun besar dan banyak masjid-masjidnya. Syarat yang keenam, ayat taqaddamha khutbatani, bahwasanya syarat sah sholat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Kita kembali ke syarat yang pertama. Syarat sah sholat Jumat yang pertama itu adalah antakuna kulla annal awwala min syurutis sihatil jum'ah iqa'uha kullu bataiha fi waktu zuhri. Ini ceritakan bahwasanya sholat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur beserta dengan khutbahnya lengkap dari awal khutbah sampai dengan sholat Jumat 2 rakaat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Fala yajuzu asyuru'u fiha ma'asyakki fi biqa'i waqtiha. Wala tusahhu wa yuharrimuna bizuhri wujuban idza daqal waqtu an ay yas'aha ma khutbataiha bi aqli mujiz fanawaha in baqiyal waqtu wa illa fazur. Saya ceritakan. Syarat pertama dari syarat sah salat Jumat adalah dilaksanakan semuanya. Artinya prosesi Jumatan, salat Jumat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur, mulai daripada khutbahnya sampai dengan salatnya. Tapi kalau misalkan ragu nih, gimana nih masalah waktunya? Ragu dalam artian apakah ini sempat dilaksanakan zuhur atau tidak, atau bagaimana? Mulai sholat atau khutbah disertai dengan keraguan apakah waktunya masih tersisa atau tidak. Misalnya gimana ya? Kalau misalkan ada keraguan karena waktunya sempit, maka di sini dikatakan atau khutbah disertai dengan keraguan apakah waktunya tersisa atau tidak. Di sini dikatakan bila keadaan semacam itu maka sholat Jumat yang dilakukan tidak sah. Apabila waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat beserta khutbah yang singkat, maka wajib mengerjakan sholat zuhur. Nah, kalau misalkan kita ragu, ini kita bisa sholat Jumat atau tidak karena waktunya yang terlalu sempit, nah maka kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi digantinya dengan sholat zuhur. Walau syakka fi biqaihi fanawaha in baqiyal waqtu wa illa fi zuhur.
Apabila seseorang ragu apakah waktu untuk melaksanakan sholat Jumat masih tersisa atau tidak, lalu dia berniat sholat Jumat, jika waktu tersisa maka ia berniat zuhur. Maka sholat dengan niat tersebut dianggap sah menurut Imam Ramli. Berbeda khilafan Ibnu Hajar. Ini berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Misalnya nih ya, orang ini ragu dalam artian apakah waktu untuk melaksanakan sholat Jumat itu masih ada tersisa atau tidak. Lalu dia berniat di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika waktu tersisa maka dia berniat untuk zuhur. Maka sholat dengan niat yang demikian dianggap sah menurut Imam Ramli, tapi berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Syarat yang kedua dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat itu wa an taquma fi khittatil balad. An-natsaniya min syuruti sihhatil jum'ah an tuqama fi khittati abniyati awtanil mujammi'in walau min khashabin aw qasabin aw sa'afin wa ma bainaha min kulli mahallin la yajuzu lil murid as-safari al-qasru fih. Syarat kedua daripada syarat sah salat Jumat itu adalah salat Jumat harus didirikan di dalam batas bangunan suatu daerah. Batas itu dari kayu atau bambu atau pelepah kurma, dan yang diantaranya dari setiap tempat tidak diperbolehkan bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan untuk mengqasar salatnya. Syarat kedua daripada syarat sah salat Jumat itu adalah salat Jumat harus didirikan di dalam batas bangunan suatu daerah. Walaupun batas itu dari kayu atau bambu atau pelepah kurma, dan yang diantaranya dari setiap tempat tidak diperbolehkan bagi seorang yang ingin melakukan perjalanan untuk mengqasar salatnya. Maksudnya gini, bahwasanya sholat Jumat itu harus dilaksanakan di dalam sebuah bangunan masjid gitu ya. Falau lazama ahlul khiyami mawdi'an minas sahara lam tasihha al-jum'atu fi tilkal khiyam wa tajibu nida min mahalliha wa illa fala. Al-khiyam, maka wajib bagi ahlul khiyam mawdi'an minas sahara, yang berdiam. Al-khiyam ini artinya orang yang mendirikan tenda. Dikatakan di sini apabila ada sekelompok orang yang mendirikan kemah di suatu padang pasir atau tempat terbuka luas, maka tidak sah sholat Jumat di dalam perkumpulan tersebut. Tetapi wajib bagi mereka untuk menghadiri sholat Jumat di suatu daerah jika mendengar azan dari tempat mereka tersebut, dan jika tidak mendengarnya maka tidak wajib sholat Jumat. Maka tidak wajib zuhur.
Wa an tusalla jama'atan. Al-ma'na anna thalith min syuruti sihhatil jum'ah an tusalla ar-raqatul minha jama'ah. Falau sallau jama'atan al-mufaraqah fi tsaniyah wa atamu munfaridin sahhatil jum'ah. Fal jama'atu innama tushtaratu fi awwaliha bi khilafil adad. Fala budda min dawamiha falau batalat salatu wahidin minhum fa an ahdatha qabla salamih batalat salatuhu batalat salatul jami' wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyuta fa yuqalu lana syakhsun ahdatha fil masjid fa batalat salatum fil bait. Bahwasanya syarat yang ketiga, syarat sah daripada sholat Jumat itu bahwasanya sholat Jumat itu harus diadakan atau dilaksanakan secara berjamaah. Minimal syarat berjamaah sembahyang Jumat itu syarat sahnya yang nomor 4 ini, yang nomor 3 ini bahwasanya harus dilakukan secara berjamaah. Kada sah sembahyang Jumat itu munfaridan sendiri-sendiri, tidak sah. Tapi yang menjadi syarat sah itu adalah harus berjamaah. Walaupun berjamaahnya sarakaat saja, walaupun berjamaahnya cuma 1 rakaat, itu tetap sah salat Jumatnya. Misalnya kan salat Jumat 2 rakaat. Nah, salat Jumat 2 rakaat. Nah, di rakaat pertama dia ikut imam seperti biasa. Di rakaat kedua dia mufarakah, dia memisahkan diri dari imam. Artinya dia salat sendirian di rakaat yang kedua, itu sah Jumatnya. Nah, tetapi kalau misalkan berjamaah sholat Jumat itu cuma 40 orang, ya maka dia harus menyelesaikan sampai berjamaah sampai salam. Ini kasus kalau misalkan yang boleh diboleh di rakaat pertama ikut berjamaah, di rakaat kedua mufarakah misalkan dari imam, itu apabila jamaah laki-lakinya lebih dari 40. Tapi kalau kurang dari 40, maka dia harus ikut berjamaah sampai selesai. Nanti ada pembahasan yang syarat keempat, 40 orang yang wajib, yang dihitung menjadi makmum pelaksanaan jumlah dalam berjamaah dalam sholat Jumat itu apa saja. Itu ada di sini. Ini ada di syarat yang nomor 4. Jadi kalau misalkan ternyata di satu kampung gitu, satu daerah gitu yang berjamaah itu cuma 40 orang pas dan dengan khatibnya, dengan imamnya 40, maka dalam kondisi seperti ini dia harus, para makmumnya itu harus ikut berjamaah. Jadi kalau misalkan di satu daerah lebih dari 40, ya saja, selama boleh saja. Misalkan di rakaat pertama ikut berjamaah, rakaat keduanya dia misahkan diri, boleh saja. Tapi misalkan yang 40 kalau yang berjamaah 40 orang
batal salah satunya, seperti berhadas sebelum salam, maka batal sholat semua orang walaupun mereka telah salam dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Yang 40 orangnya 40 orangnya kada lebih, 40 orang mampas kada lebih, batal sekung haro tumbur sakataraan bakal semasjidan. Wa ayyunu arba'ina ahraran zukuran balighina mustawtinin. Ini syarat yang keempat, syarat keempatnya jamaah itu peserta Jumatan itu adalah 40 orang ahraran. Ahraran ini yang bukan budak gitu. Wadukuran, zukur ini laki-laki. Balighin, yang sudah baligh. Mustautinin ini artinya orang yang mukim. Orang mukim itu, orang yang mukim itu adalah orang yang tidak bepergian dari tempat mukimnya, artinya orang yang tidak dalam keadaan perjalanan, orang yang tidak dalam keadaan musafir. Asli situ ya. Bermakna anna rabi'a min syuruti salatil jum'ah kaunu musalliha arba'ina mimman tajibu alaihimul jum'ah fa inna qasu fiha batalat wasarat tuhran. Yang syarat yang keempat ini adalah bahwasanya syarat sah daripada sholat Jumat itu bahwasanya orang yang sholat itu harus 40 orang. 40 orang laki-laki yang merdeka, yang baligh dan mustautinin, artinya orang yang tidak dalam bepergian, hanya orang yang menetap di kampung tersebut. Namunnya kurang dari 40, Bang. Fa inna kasufiha, apabila kurang daripadanya batalat, maka tidak bisa dilaksanakan salat zuhran dan digantilah dengan salat zuhur. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'ati fi dzalikal balad. Syarat kelima daripada syarat syah salat Jumat itu adalah tidak tasbiqaha, tidak didahului atau dibarengi dengan salat Jumat lainnya di satu kampung. Nah, misalnya begini, dalam satu kampung itu, misalkan dalam satu itu ada dua Jumatan, dalam satu kampung ada 2 Jumatan lah. Kayak gimana ya? Misalkan ada satu kampung, dalam satu kampung itu
kada boleh ada 2 Jumatan gitu. Itu aja. Kada boleh diadakan 2 Jumatan dalam satu kampung. Itu dalam hukum fikih seperti itu. Karena misalkan dalam satu kampung maka sholat Jumatnya jadi batal kedua-duanya. Nah, jadi dalam satu kampung tidak boleh ada 2 Jumatan kecuali ini ada pengecualian, kecuali jamaahnya yang terlalu banyak. Jadi kalau ditampung dalam satu tempat bisa kada muat gitu. Karena kebanyakan jamaah. Nah, itu boleh sholat Jumatnya dalam satu kampung ada 2. Kalau misalkan jamaahnya tidak terlalu banyak tapi di kampung tersebut diadakan atau dilaksanakan 2 Jumatan, nih dua Jumatannya batal. Tapi kalau jamaahnya kalau dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu masjid, itu jamaahnya tidak bisa tertampung, maka boleh di kampung Jumatan atau 2 masjid dalam satu kampung yang mengadakan Jumatan. Tapi kalau misalkan cukup dalam satu tempat aja bisa tertampung, jamaahnya diadakan Jumatan di tempat lain dalam satu kampung tersebut. Kalau ada yang nekat misalkan diadakan jemaah sedikit tapi diadakan 2 Jumatan dalam satu kampung, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya Jumatannya batal dua-duanya. Syarat sah yang terakhir dari salat Jumat itu wa ay yataqaddama khutbatani, bahwasanya syarat sah daripada salat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Ya, belain lan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau Jumatan itu khutbahnya duluan. Lebih dahulu Jumatan dulu, khutbahnya terlebih dahulu baru salat salat Jumatnya. Berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha, itu salat duluan baru Jumat, baru khutbahnya. Kalau Jumatan enggak, Jumatan kan khutbah dulu baru salatnya. Faslun arkanul khutbataini khamsah. Nah, ini perkara tentang membahas rukun khutbah. Allati tataraqqabu minha al-khutbatani al-masyrutu taqaddumahuma 'ala al-jum'ah khamsah. Ini dijelaskan bahwa rukun khutbah itu ada 5. Ini guys, analakian tabakai ini rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Andal awwala min arkanil khutbataini hamdullahi wa mashtaqu minhu fihima ma'ilalah kal alhamdulillah aw lilhamdulillah aw hamdan lillah aw ana hamidun lillah la nahwa la ilaha illallah awish syakru lillah awil hamdulillah. Syarat pertama, rukun pertama dari rukun khutbah itu adalah mengucap kalimat alhamdulillah di khutbah pertama maupun khutbah ke alhamdulillah. Nah, itu boleh. Atau boleh juga membaca lillahil hamdu. Nah, boleh. Lillahil hamdu. Jadi ada alhamdulillah boleh.
lillahil hamdu boleh, atau kalimat hamdan au ana hamidun lillah boleh. Itu boleh, itu yang boleh-boleh. Tempat kita itu yang sering di kampung kita dengar di masjid kita itu adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, misal. Nah, itu rukun yang pertama, mengucap alhamdulillah. Kada boleh ini kada masuk rukun itu kalimat misalkan masuk, dia harus lillah, harus ada kalimat lafzul jalalah Allahnya. Nah, itu yang harus kita tekankan. Jadi kada boleh boleh. Tapi yang boleh adalah alhamdulillah, lillah, Allah. Di situ kan lafzul jalalah. Salatu ala nabi wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. An-nasani min arkanil khutbatain as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima kal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau usalli ala sayyidina Muhammad atau usalli sayyidina Muhammad atau as-salatu ala al-muhsini Muhammad. Nah, itu boleh. Tapi kada boleh menggunakan domir, misalnya salat domir itu, atau kada boleh menggunakan salat domir. Salat domir itu misalnya kayak sallallahu alaihi, itu kada boleh. Dia harus menyebut Muhammad, Ahmad atau Rasul. Yang lazim biasanya kita pakai Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad boleh. Atau rukun ketiga daripada khutbah Jumat adalah al-wasiyatu bit taqwa fihima. Artinya berwasiat takwa dalam dua khutbah tersebut. Yang namanya takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rukun ketiga daripada khutbah Jumat adalah al-wasiyatu fihi mabit taqwa. Berwasiat kepada jamaah dalam dua khutbah tersebut dengan wasiat takwa. Seperti kalimat usikum bittaqwallah atau kalimat atiullah, taatilah Allah, atau kalimat hindarilah iqabnya Allah, hindarilah hukumnya azabnya Allah, iqab hukumannya Allah. Wala yakfi mujarradut tahdhiri minad dunya bal labudda minal hathi 'ala ta'at aw az-zajri 'anil ma'siyah. Tidak cukup bila sekedar hanya untuk mengingatkan agar waspada terhadap dunia, namun anjuran untuk berbuat taat, dan harus juga berisi tentang ancaman dari maksiat. Rukun yang keberapa ini?
rukun yang ketiga. Dengan rukun pertama tadi mengucap alhamdulillah, rukun kedua bersolawat, rukun ketiga itu adalah berwasiat takwa kepada para hadirin, kepada para jamaah. Wa qira'atu ayati minal qur'ani fi ihdahuma. An-rabi' min arkanil khutbatain qira'atu ayatin kamilatin mufhimatin minal qur'ani fi ihdahima. Ay wa qabluma wa ba'dahuma wa bainahuma. Wal afdal an takuna fi akhiril ula wa al-afdal an takuna fi akhiril ula. Wa la yakfi ba'du ayatin illa in tala wa afhama 'inda ramli khilafan li Ibnu Hajar. Ya, rukun yang keempat itu adalah daripada khutbah Jumat, itu adalah seorang khatib harus membaca satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang sempurna dan bisa dipahami. Ya, harus satu ayat full ya, harus satu ayat, paling kada tuh harus satu ayat. Harus satu ayat dibacakan paling kada. Jadi kada boleh juga potongan ayat, tapi harus satu ayat full dalam khutbah Jumat. Kecuali misalkan ayatnya panjang. Nah, kalau ayatnya panjang boleh dibacakan setengahnya. Ini menurut Imam Romli. Kada sampai akhir gitu kan. Kada sampai satu ayat full dibacakan boleh menurut Imam Romli. Namun berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Anna al-khamisa min arkanil khutbatain ad-du'a fil khutbati tsaniyah bi ukhrawil min khususan kal hadirin aw umuman walau jami'al mu'minin. Anal khamis min arkanil khutbatain, bahwasanya rukun kelima daripada dua khutbah itu adalah berdoa untuk seluruh mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu doa untuk mukminin dan mukminat. Ini doa termasuk rukun. Jadi kalau pian jadi khatib dalam khutbah Jumat, jangan kada ingat jangan sampai untuk mukminin wal mukminat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doanya biasanya yang kita dengar dari khatib Jumat. Nah, inilah bahasan kita untuk hari ini, untuk pembahasan perkuliahan kita minggu ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan melalui WA ulun secara japri. Dan setelah ini ulun harapkan Bu Anpin bisa merespon atau ngambil kesimpulan dari hasil kita hasil perkuliahan secara online ini. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Ulun tutup dengan ucapan salah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.